Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita kembali bersama lagi dalam pengajian rutin kita setiap malam Sabtu, membaca kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Al-maqalatus sadisatu wassalasuna, maqalah yang ke-36. Kita sudah ada di maqalah yang ke-36. Fi bayanid dunya, di dalam menjelaskan dunia, wal akhirati, dan akhirat, wa ma yanbaghi, dan sesuatu yang sebaiknya, ayya'mala, mengerjakan seseorang, fihima, pada dunia dan akhirat. Bab ke-36 ini akan membahas mengenai penjelasan soal dunia dan akhirat, dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan urusan dunia dan urusan akhirat. Ini yang akan disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada maqalah 36 ini. Qala radhiyallahu anhu wa ardhah, berkatalah Tuan Syekh radhiyallahu anhu wa ardhah, ij'al akhirataka, jadikanlah akhirataka, akhiratmu, roksa malika, modal hartamu, wa dunyaka, sedangkan duniamu, ribhahu, keuntungannya hartamu. Kata Tuan Syekh, jadikanlah akhiratmu sebagai modal hartamu, duniamu sebagai keuntungannya. Kalau diibaratkan, amalan-amalan, perbuatan manusia, kehidupan manusia itu seperti perdagangan, yang kalau orang dagang itu kan mesti pakai modal. Modalnya harus akhirat, bukan modalnya dunia. Nanti dunianya menjadi keuntungan, bukan dibalik. Dunia sebagai modal harta, akhirat sebagai keuntungan. Kenapa? Kalau akhirat sebagai modal harta, modalnya perdagangan, kalaupun nanti dunianya nggak dapat keuntungan, tapi sesungguhnya dia tidak mendapatkan keuntungan. Contoh, ada orang sodakoh. Sodakoh itu modalnya adalah akhirat, bahwa dia bersodakoh tujuannya betul-betul karena Allah, akhirat, bukan karena apa-apa. Untungnya nanti, misalkan nanti dia setelah sodakoh kemudian hartanya bertambah, itu mah keuntungan dunia. Kalaupun nanti dia habis sodakoh ternyata hartanya enggak juga bertambah, itu dia tidak mendapatkan kerugian juga. Kenapa enggak kedapatan kerugian? Karena modalnya adalah akhirat. Dia bersodakoh itu pasti enggak akan rugi kalau modalnya akhirat. Ada orang sholat duha, kalau sholat duhanya itu
modal utamanya adalah akhirat, ya sholat duha saja, zikir ya zikir saja. Modal utamanya adalah akhirat. Meskipun dia nggak kaya-kaya, meskipun dia nggak bertambah-tambah duitnya, tidak mendapatkan kerugian. Tapi kalau dibalik, modal utamanya adalah dunia, keuntungan akhirat adalah keuntungannya. Ini nanti kata Tuan Syekh yang akan mendapatkan kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat. Nah, kata Tuan Syekh, jadikanlah akhiratmu modal hartamu, sedangkan duniamu sebagai keuntungannya. Wasrib zamanaka, pergunakanlah waktumu awalan sebagai prioritas fi tahsili akhiratika, di dalam menghasilkan akhiratmu. Summa, kemudian infadullah, jika masih tersisa, masih ada waktu, min zamanika, dari zamanmu, dari waktumu, sayun, apa sesuatu, isrifhu, maka pergunakanlah waktu sisamu itu fi dunyaka, di dalam duniamu, wa fi talabi ma'asika, dan di dalam mencari kehidupanmu. Gunakan waktumu itu prioritas untuk menghasilkan akhirat. Kalau masih ada sisa waktu, gunakan sisa waktu itu untuk urusan dunia dan mencari rezeki. Maksudnya apa? Diprioritaskan. Urusan akhirat itu bukan sambilan. Kalau nganggur, ngaji, zikiran, sholat yang banyak, puasa, giliran lagi sibuk, kagak itu. Gak mau ngaji, kagak mau zikiran, kagak mau sholat. Itu berarti akhiratnya bukan menjadi prioritas. Kalau lagi ada waktu, sholat. Kalau lagi gak ada waktu, gak sholat. Itu kebalikannya. Kata Tuhan, saya gunakan waktumu itu yang prioritas untuk akhiratmu. Engkau sholat, engkau zikiran, engkau ibadah. Sisa waktumu itu gunain untuk duniamu dan juga untuk kehidupan akhiratmu. Kalau habis sholat kemudian zikir, ya zikir aja dulu. Itu berarti menggunakan waktu untuk menghasilkan akhirat. Tapi kalau kemudian habis sholat langsung kabur, atau tidak sholat karena ngurusin dunia, itu menjadi kebalikannya. Jadi yang menjadi prioritas adalah gunakan waktumu itu, prioritaskan waktumu itu untuk urusan akhiratmu. Kalau masih ada sisa, gunakan untuk duniamu dan kehidupanmu. Enggak dibalik. Pergunakanlah waktumu untuk duniamu. Kalau ada sisa-sisa tenaga, sisa-sisa waktu, ngurusin akhirat. Enggak begitu. Enggak seperti itu. Wala taj'al, maka kemudian dikatakan sama Tuhan saya di sini, wala taj'al, dan jangan jadikan kamu duniamu, roksa malika, sebagai modal hartamu, wa akhirataka ribhahu, sedangkan akhiratmu sebagai keuntunganmu. Tadi dibilang begitu, jangan kamu jadikan dunia sebagai modal, sedangkan akhirat sebagai keuntungan. Misalnya mau sodakoh, biar sodakoh nanti saya biar kaya raya nih. Kalau saya sodakoh 100.000 nanti diganti 1 juta. Kalau saya nanti zikir ini akan dikasihkan kayak gini. Itu namanya menjadikan dunia sebagai modalnya, akhirat sebagai keuntungannya. Summa infadula, kemudian jika masih lebih minaz zamani, dari zaman, fudlatan, kelebihan waktu, sorroftaha, maka mempergunakan siapa kamu pada kelebihan waktu, fi akhiratika, pada akhiratmu. Ini yang tadi dikatakan, kamu gunakan waktumu untuk dunia, kalau ada sisa waktu baru buat akhirat. Ini kan yang salah, kata Tuan Syekh. Jangan dibalik.
Gunakan prioritas waktumu itu untuk akhirat. Kalau masih ada sisa, buat duniamu. Terus kemudian jangan dibalik. Kalau punya waktu semuanya untuk dunia, kalau masih ada sisa waktu buat akhirat. Ini yang tidak bisa. Takdi yang kamu melaksanakan, ini digambarkan sama Tuan Syekh. Takdi yang kamu melaksanakan fiha pada fudlah, fiha pada kelebihan waktu, as-sholawati pada solat-solat, tasbukuha yang melebur kamu ha pada solat-solat, sabikatan dengan leburan, wahidatan yang satu, dikodok semua, zuhur, asar, maghrib, isya, dirapel semua, zikir dirapel semua. Itu namanya sabikatal wahidah. Melaksanakan untuk akhirat, melaksanakan di dalam sisa-sisa waktu itu untuk sholat-sholat. Zuhur kagak sholat, asar gak sholat, maghrib gak sholat. Ingat, oh iya kan ada ulama yang bilang namanya jama' istigol. Jama' istigol itu kalau lagi sibuk boleh merapel semua sholat dari subuh sampai isya, dirapel jadi satu gitu ya. Berarti kan 25 rakaat itu kan. Itu dirapel semua, dilebur jadi satu. Sakit total arkan yang bisa memutuskan rukun-rukun sholat. Muhtalifatal wajibati, muhtalifatal wajibati yang menyalahi kewajiban-kewajiban, min ghairi ruku'in dari tanpa ruku, wasujudin dan sujud, wa tu'maninatin dan tumakninah, bainal arkani di antara rukun. Jadi gampangnya dirapel, tapi dirapelnya cepet banget. Ya sisa-sisa waktu namanya gak sisa-sisa waktu. Sisa waktu urusan dunia habis nih, untuk urusan dunia habis. Mau sholat zuhur dicepetin sholat zuhurnya, buru-buru karena mau lanjut urusan dunia. Akhirnya sakit total arkan, muhtalifatal wajibat. Kenapa? Karena buru-buru ngejar urusan dunia. Padahal tadi mestinya sisa urusan akhirat baru lakuin urusan dunia. Awiyal hakoka, atau menjumpai kamu at-ta'abu apa lelah, wal i'ya'u dan keletihan, fatanamu maka tidur kamu, anil qodoi dari mengkodok mengerjakan, jumlatan kesemuanya, jifatan seperti mayat, fil laili di malam hari, batolan yang nganggur, fin nahari di siang hari. Maksudnya apa? Iya, kalau dia mengkodok semua, seharian ngejar duit, capean, malam sholat enggak apa enggak, maka akhirnya apa? Malam seperti mayat ya, langsung tidur. Sholat enggak, zikir enggak, langsung tidur kayak mayat sudah itu. Siang seperti orang nganggur. Nganggur itu maksudnya orang yang enggak melakukan apa-apa urusan akhirat. Siang enggak ngurusin akhirat, malam seperti mayat. Kenapa? Karena kecapean. Tabi'an li nafsika, yang mengikuti pada nafsumu, wa hawaka dan hawamu, wa syaitonika dan setanmu. Diikutin saja. Pokoknya ibadah kalau lagi nggak ngapa-ngapain. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, rajin banget ibadah. Sholatnya rajin. Lagi udah sibuk kerja, kagak sholat itu. Kalau lagi nganggur, lagi kagak ada kerjaan, lagi dipecat, belum dapat kerjaan, sholatnya rajin. Sa tahajudnya, sa duha-duhanya. Giliran udah dapat kerjaan, sibuk, boro-boro yang wajib, boro-boro duha, boro-boro tahajud yang wajibnya juga. Ini yang saya sering bilang, kalau Allah kemudian sayang kepadamu, dibikin nganggur engkau seumur hidup. Dibikin nganggur kita seumur hidup. Biar apa? Biar urusan akhiratnya terjadi. Itu kalau Allah sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, dibikin maju kita. Itu yang namanya istidraj.
wa bai'an akhiratika, dan yang menjual akhiratmu, bidunyaka dengan duniamu. Orang kaya begini ngejual akhiratnya dengan dunia. Maghrib nggak sholat, isya nggak sholat karena urusan kerjaan, karena urusan proyek, karena urusan duit. Itu namanya orang yang ngejual akhiratnya dengan dunia. Dan orang yang kayak gini pasti nggak baik. Orang yang menjual akhiratmu dengan duniamu, indan nafsi, di sisi nafsu, wa matiyatiha, dan kendaraannya nafsu. Semua hidupnya pokoknya untuk nurutin nafsunya. Umirta, padahal diperintahkan kamu. Umirta, kamu diperintahkan. Birukubiha, dengan mengendalikan nafsu. Wa tahzibiha, dan mensucikan nafsu. Wa riyadotiha, dan meriadohkan, melatih nafsu. Wasuluki, dan menuntun biha, dengan nafsu. Fi sabilis salamati, di jalan keselamatan. Wahia, dan adapun keselamatan itu turukul akhirah, bukan torfuhu, turukul akhirati, jalan-jalannya akhirat. Turukul akhirati, jalan-jalannya akhirat. Padahal kita diperintahkan sama Allah untuk mengendalikan nafsu, menundukkan nafsu, mensucikan nafsu, melatih nafsu, menuntun nafsu ke jalan selamat. Bukan sebaliknya, dikendaliin nafsu, ditunggangi nafsu, diperbudak oleh nafsu. Wa ta'ati mauliha, dan dengan taat kepada Tuhannya nafsu azza wa jalla. Kita kan diperintahkan, nafsu ini harus tunduk taat kepada Allah. Manusia nggak bisa ngilangin nafsu, nggak boleh. Manusia itu nggak boleh ngilangin nafsu. Kalau nafsu itu dihilangin, Anda nggak ada nih, kita nggak ada ini. Kita semua nggak ada nih. Orang bikinnya juga pakai nafsu. Orang nikah itu kan pakai, ya ada nafsunya. Nggak boleh ngilangin nafsu, itu tidak boleh. Yang boleh adalah mengendalikan nafsu. Nggak bisa manusia itu menghilangkan nafsu, itu nggak bisa dan tidak boleh. Nafsu makan dihilangin, nggak bisa. Nafsu minum dihilangin, nafsu tidur, nafsu dengan istri, nafsu dengan suami dihilangin, nggak boleh itu. Yang boleh adalah mengendalikan nafsu, mensucikan nafsu itu, menuntun nafsu itu ke jalan yang benar untuk taat kepada Allah. Fazolam taha, maka zolim kamu pada nafsu, bikobulika, dengan menerimamu, minha, dari nafsu, wasalam tak, dan menyerahkan kamu, zamamaha, kendalinya nafsu, ilaiha, kepada nafsu, watabaktaha, dan mengikuti kamu pada nafsu, fi sahwatiha, pada sahwatnya nafsu, walazzatiha, dan lezatnya nafsu, wa muwafaqatiha, dan kecocokannya nafsu, wasaitoniha, dan saitonnya nafsu, wahawaha, dan hasratnya nafsu. Ini sama saja berbuat zalim. Ketika kita menyerahkan kendali nafsu kepada nafsu. Kalau pengen kan enakan juga tidur nongkrong di mana daripada ngaji, daripada zikiran. Kan enakan juga tidur daripada sholat, daripada bangun sholat, daripada bangun zikir. Kan enakan juga tidur. Enakan juga nggak sholat ketimbang sholat. Enakan juga nggak puasa ketimbang puasa. Kan kalau Anda ada pengumuman di langit, besok Ramadan tahun 2025, 2024, prek setahun, girang nggak Anda? Ramadan tahun ini prek, sebagai kompensasi orang Indonesia udah baik-baik,
Seneng nggak ke nafsunya? Kan seneng sih. Kenapa? Karena nafsu pengennya nggak begitu gitu. Nafsu pengennya begitu, pengennya nggak mau susah. Nah kalau kemudian kendali nafsunya, kendali nih istilahnya, kendali nafsunya itu dipegang sendiri oleh nafsu, tidak kita yang mengendalikan nafsu, terus kemudian kita ngikuti nafsu, mengikuti kemauan nafsu, kemauan lezatnya nafsu, setannya nafsu, fafataka maka akan hilang kepadamu khairud dunya, kebaikan dunia, wal akhirati, dan kebaikan akhirat. Kalau orang sudah ngikutin nafsu, hilang sudah kebaikan dia di dunia maupun di akhirat, hilang sudah hilang. Mau nafsu terhadap apa saja sudah hilang sudah. Wa khasirtahuma, dan rugi kamu huma pada dunia dan akhirat. Fadakhalta maka masuk kamu al qiyamata pada hari kiamat aflasan nasi, paling bangkrutnya manusia, wa ahsarohum, dan paling ruginya mereka manusia, dinan baik agamanya, wa dunia dan dunianya. Masuk dia nanti di akhirat, meninggal maksudnya, jadilah dia sebagai orang yang paling bangkrut. Kenapa? Hartanya nggak nyampe sampai akhirat. Dia punya harta, tapi hartanya nggak nyampe dia sampai akhirat. Kalaupun dia sodakoh, kalaupun dia berbuat baik, kalaupun dia haji umroh, itu semuanya riya semua itu semuanya karena kesombongannya semua itu dilakukan dengan uang yang korupsi semua itu. Haji pakai uang korupsi, umroh pakai uang korupsi, korban pakai uang korupsi, terus kemudian zakat pakai uang korupsi. Nggak nyampe itu duitnya itu sampai ke akhirat. Itu baru duitnya nggak nyampe itu, apalagi dirinya. Duitnya aja nggak nyampe, apalagi dirinya. Kenapa? Karena kan jelas di dalam agama itu, Anda sholat, peci Anda atau sorban Anda pakai sholat, kemudian yang dipakai sholat ini sorban dari barang yang haram, dari barang curian, nggak nyampe sholat itu, nggak nyampe. Ini baru sorban itu baru pakaian itu, belum nanti yang ada di dalam tubuh itu, belum ada nanti di dalam tubuh. Jadi jangankan dirinya, hartanya aja nggak sampai di akhirat, nggak sampai. Dia emang sedekah banyak, mungkin dia berdiriin masjid, dia mungkin diriin apa, itu aja nggak sampai di akhirat, itu ketutup semua itu. Kok bisa begitu? Bisa karena di hadisnya ada. Di hadisnya itu ada orang kaya dipanggil. Kamu di dunia ngapain? Oh saya sudah sedekah, saya udah zakat, saya udah bikin masjid, saya udah bikin musola, saya udah bikin pondok pesantren. Kata Allah, kazzabta, bohong kamu itu. Padahal dia bener-beneran itu di akhirat. Di dunia itu bener-beneran bikin pesantren, sedekah. Terus ditanya sama Allah, buat apa hartamu itu? Saya nyumbang ini. Kata Allah, kazzabta, bohong kamu itu. Kenapa bohong? Semua yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi karena urusan duniamu. Karena kamu pengen dianggap ini, pengen dianggap itu, pengen dianggap itu. Sama kayak orang berilmu, kiai, ustadz, syekh, semua nih. Ngapain kamu? Saya ngajar, saya ngajarin ilmu, saya ceramah. Kazzabta, bohong kamu itu. Kamu ini ceramah pengen dibilang pinter, kamu ini ngajar pengen dibilang alim, kamu ini begini biar disanjung orang. Bohong kamu itu. Satu lagi yang dianggap bohong, orang yang jihad fisabilillah, perang dia di hadapan Allah, mati dia di perang itu mati, jadi syahid. Kata Allah, kazzabta, bohong kamu itu ikut perang itu karena pengen, udahlah daripada gue hidup susah-susah kayak begini, dengan perang aja mati. Nanti kalau mati kan gue dapet duit, nanti duit keluarganya udah di cover semua, nanti biar gue dianggap syahid, biar nanti begini. Tiga ini dalam hadis ini, orang kaya, orang berilmu, sama orang yang juang di, kenapa? Itu nggak nyampe sampai akhirat, nggak nyampe itu. Apalagi dirinya. Nah maka
aflasan nasi wa akhsaruhum dinan wa dunya. Orang itu akan menjadi bangkrut dia akan merugi dia, baik urusan agamanya maupun urusan akhiratnya. Wa ma wasolta, dan tidak akan sampai kamu bimutaba'atiha, dengan mengikuti nafsu, ila aksari, pada yang lebih banyak, min kismika, dari bagianmu, min dunyaka, dari duniamu. Iya, kamu kaya di dunia, tapi cuma sampai situ, gak bisa nyampe di akhirat. Iya, kamu ini punya jabatan tinggi, tapi gak nyampe sampai akhirat, cuma nyampe di situ saja. Kamu tidak akan sampai, kalau kau masih mengikuti nafsu, engkau tidak akan sampai lebih dari bagianmu yang ada di dunia. Kalau kamu ini di dunia kaya, sudah gak akan lebih kamu dari itu. Padahal orang ketika udah di dunia selesai ya selesai, tinggal kemudian urusannya nanti di akhir. Tidak sampai dirinya, hartanya sampai ke akhirat, nggak sampai. Mentok dia cuma sampai di dunia. Padahal urusan manusia adanya nanti di akhirat, bukan di dunia. Jadi urusannya nanti ada di akhirat. Walau salakta, seandainya kamu menempuh biha dengan nafsu, thoriqal akhirati, jalan akhirat. Seandainya kamu balik, kalau tadi kamu yang ngejar-ngejar dunia, kalau kamu semuanya orientasinya dunia, sekarang kata Syekh Abdul Qadir, seandainya yang kamu tempuh jalan akhirat, engkau menempuh nafsumu melalui jalan akhirat, wa ja'altaha ra'sa malika, dan kamu jadikan akhirat ra'sa malika sebagai modal hartamu, robihta, maka kamu untung ad-dunya, baik di dunia, wal akhirata, dan di akhirat. Orang yang kalau modalnya adalah akhirat, maka kamu pasti akan beruntung, laba, untung dunia dan akhirat. Wa wasola, dan sampai ilaika padamu, kismuka, apa bagianmu, minat dunia, dari dunia, hani'an mari'a, hani'an menyenangkan, mari'an yang baik akibatnya. Yang punya kita, yang kita dapat di dunia ini, yang kita dapat di dunia ini akan sampai nanti di akhirat, hani'an mari'a, menyenangkan, mari'a sekaligus akibatnya baik. Karena ada yang hani'an tapi akibatnya nggak bagus. Misalnya Anda punya kolesterol, makan durian enak nggak? Enak, menyenangkan nggak? Tapi mari'a nggak? Akibatnya baik apa enggak? Kan nggak baik. Jadi hani'am mari'a, menyenangkan sekaligus akibatnya baik. Dua ini, jangan mari'a, jangan hani'an doang, atau jangan mari'an doang. Ini nggak enak tapi akibatnya baik. Itu orang sakit minum obat nggak enak tapi akibatnya baik. Ya jangan begitu juga kita. Jangan enak doang tapi akibatnya buruk. Itu bahaya. Yang baik adalah hani'am mari'a, menyenangkan dan juga akibatnya adalah baik. Wa anta musawwanun, kamu akan menjadi orang yang dijaga, mukromun, sekaligus orang yang dimuliakan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yu'tid dunya, memberikan dunia, ala niyatil akhirati, atas niat akhirat, wala yu'til akhirata, Allah tidak akan memberikan akhirat, ala niyatid dunia, berdasarkan niat dunia. Ini kata Nabi nih, pentingnya hadis ini nih. Sesungguhnya Allah akan memberikan dunia bagi orang yang niatnya adalah akhirat.
Tapi Allah tidak akan memberikan akhirat bagi orang yang niatnya adalah dunia. Ingat hadis ini, penting ini. Siapapun yang niatnya adalah akhirat. Niatnya akhirat itu maksudnya orientasinya adalah Allah. Misalnya ada orang dagang soto. Dagang soto ini niatnya akhirat karena Allah. Ya saya dagang mah dagang karena memang perintah Allah suruh berdagang, orang suruh bekerja. Dia jualan soto karena Allah, niatnya adalah akhirat. Ternyata nggak habis, nggak laku, cuma dapat 5 atau cuma 10, dia tidak akan rugi itu. Kenapa? Karena nggak akan kesel hatinya. Orang yang nggak kesel hatinya aja, itu aja udah kagak rugi itu. Hatinya nggak gelisah, kagak gundah, nggak apalagi, kagak marah, nggak gerumbel. Itu aja udah kesenangan itu. Emang enak hati itu gerundel, emang enak kan? Hati itu kesel sendiri itu. Emang enak hati kesel itu? Nggak enak hati kesel itu. Gondok sendiri itu kan nggak enak itu. Gondok sendiri itu nggak enak. Maka sesungguhnya Allah akan memberikan dunia bagi siapapun yang niatnya adalah akhirat. Bekerja karena akhirat, berusaha karena akhirat, bisnis karena akhirat, beribadah karena akhirat. Maka Allah akan kirim dunia kepada dia. Tapi kalau orang niatnya adalah dunia, Allah tidak akan memberikan akhirat. Kalau orang niatnya adalah dunia, dagang karena pengen kaya raya, pengen bisa ini, pengen bisa ini, nggak ada niat ibadahnya, ya makanya pengen kaya. Kalau orang kaya kan enak, bisa kesini, bisa kesini, bisa kesini. Ibadah karena pengen dunia, segala macam karena pengen dunia, nggak akan dikasih sama Allah. Urusan akhiratnya nggak dikasih. Wa kaifala, bagaimana tidak yakunu ada kazalika seperti itu. Kata Tuan Syekh, bagaimana tidak kayak begitu? Maksudnya bagaimana tidak kayak begitu? Bagaimana Allah akan kasih orang yang orientasinya dunia, Allah akan kasih akhirat. Wa niyatul akhirah, sedangkan niat akhirat, hiya adapun niat akhirat itu taatullahi, ketaatan kepada Allah. Niat akhirat itu kata Tuan Syekh adalah ketaatan kepada Allah. Kita sholat, kenapa sholat? Bukan cuma pengen ini urusan dunia. Bukan cuma akhirat, bukan karena urusan dunia. Saya sholat karena saya taat kepada Allah. Saya sedekah karena saya taat kepada Allah. Saya puasa karena ketaatan kepada Allah. Saya kerja karena itu perintahnya Allah suruh bekerja. Saya bisnis karena saya diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki. Itu namanya niatul akhirat. Niat akhirat adalah ketaatan Allah. Li'annan niyata, karena bahwasanya niat ruhul ibadah, rohnya ibadah, wazatuha, dan zat wazat ruhul ibadah. Li'annan niyata, karena bahwasanya niat ruhul ibadati, ruhnya ibadah, wazatuha, dan esensinya ibadah. Kalau manusia punya ruh, kalau ruhnya nggak ada, berarti dia jadi mayat. Orang ibadah sholat, rohnya adalah niat. Kalau niatnya adalah buruk, berarti lagi kemasukan setan ini. Kenapa? Karena niatnya buruk. Meskipun lagi sholat, berarti sholatnya lagi kemasukan setan. Kenapa? Karena niatnya buruk. Dia sedekah karena niatnya buruk, berarti rohnya roh buruk, lagi kemasukan setan. Kalau ibadah rohnya adalah niat, tergantung niatnya kayak apa ini. Niatnya kayak apa? Niat adanya di hati. Kalau hatinya baik, niatnya baik. Maka kita diajarkan untuk ngebersihin hati. Biar apa? Biar hatinya baik, biar hatinya ini jembar, biar hatinya ini nurani. Kalau hatinya nurani, bercahaya, maka niat mau lakukan apapun, niatnya juga
baik. Karena niatnya baik, maka rohnya, jasadnya, ibadahnya tidak kemasukan setan. Kenapa? Karena ruhnya, niatnya adalah baik. Adanya di kolbu, dan kolbu harus diisi dengan zikrullah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, mohon ziyadahnya besok masuk Arafah. Orang-orang yang lagi haji sedang wukuf besok di Arafah, mohon ziyadahnya. Mudah-mudahan semua jamaah haji yang sedang wukuf, termasuk istri Melisa Ngraini, mudah-mudahan semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, Ustadz Afrianto, Ustadz Ahmad Afrianto, abang dari Ustadz Taufik yang juga sedang haji, semua saudara-saudara kita besok akan mulai ibadah wukuf sebagai puncaknya ibadah haji. Allah mudah-mudahan sehatkan jasmaninya, rohaninya, kuatkan lahir batinnya. Allah kuatkan segalanya, dan kita semua mudah-mudahan bisa ikut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya hafiz ya hafiz ya hafiz, ihfazil hujjaji wal mu'tamirin wal musyafirin. Allahumma ya raddad ya raddad ya raddad ya mu'id, urdudhum ila biladihim salimin ghanimin aminin mabrurin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma baligna nazuru, Allahumma baligna nazuru, Allahumma baligna nazuru, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.